Pemirsa dan juga Gema, tentunya persidangan perdana tragedi Kanjuruhan ini begitu dinantikan oleh masyarakat. Lantas bagaimana para korban kasus Kanjuruhan ini memandang proses hukum yang telah berjalan selama ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dayangga yang merupakan salah satu korban Kanjuruhan. Selamat. Ya, selamat siang Dayangga. Ya, selamat siang. Iya Dayangga, sebagai korban dari Kanjuruhan, bagaimana menanggapi sidang yang akan digelar besok? Ya, kami berharap kan bisa untuk minimal lah, bisa live ya. Karena kan kita juga pengen tahu gimana nanti perjalanannya sidang yang ada di Surabaya, kayak gitu. Kita sih pengennya live. Ya, Dayangga, kita ketahui bahwa besok sidang akan digelar secara terbatas, bahkan PN Surabaya ini mengeluarkan aturan untuk tidak boleh ada live streaming dalam sidang. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita dari supporter itu kita tidak setuju ya. Karena kan itu kan memperbolehkan kita untuk melihat harusnya. Karena kan kita yang ada di lapangan, ya setidaknya kalau nggak bisa datang, kalau nggak boleh datang, kita bolehlah lihat live-nya. Agar kita tahu gimana nanti keadaan sidang di Surabaya itu. Karena kita kan nggak boleh datang ke sana. Oke, Dayangga, dalam sisi korban, menurut Anda bagaimana sih penanganan hukum sejauh ini di Kanjuruhan? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Menurut kami belum, karena sidang ini belum sesuai yang kita harapkan. Pasalnya juga tidak sesuai yang kita harapkan. Itu hanya pasal kelalaian, bukan pembunuhan berencana. Baik, kami konfirmasi lagi, artinya Dayangga bersama teman-teman yang menjadi korban Kanjuruhan ini mengharapkan agar sidang seharusnya bisa dilakukan terbuka dan juga ada live streamingnya, begitu Dayangga? Iya, benar. Baik, kita ketahui kalau tadi dikatakan juga belum sesuai harapan, ada 5 tersangka yang akan disidangkan besok, tapi sebenarnya masih ada 1 tersangka, yaitu mantan Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita yang belum disidangkan. Bahkan sekarang dia bebas karena berkasnya masih belum lengkap. Bagaimana teman-teman korban ini melihatnya, Dayangga? Ya, untuk terdakwanya kalau kita itu belum puas ya, karena itu terlalu sedikit. Bahkan yang menembakkan ke gas air mata itu ke tribun, ke lapangan, itu mereka belum ada yang menjadi terdakwa. Terus yang bebas itu kita juga nggak terima sebenarnya. Karena pengennya kan kasus ini dituntut secara seadil-adilnya. Iya Dayangga, kami ingin bertanya, ketika kejadian waktu itu di Kanjuruhan, posisi Dayangga ini duduk di sebelah mana? Ada di 12 bagian bawah, di center bal. Waktu itu sempat terkena gas air matanya? Sempat, dan itu jatuhnya tepat di depan mata saya dan di atas kepala saya. Oke. Ya, pada saat itu apa yang terjadi, Dayangga? Apakah memang para penonton ini ingin keluar semua ke satu titik pintu atau bagaimana? Iya, kita posisinya kan cari pintu karena pemikiran kita pintu adalah tempat untuk keluar dan masuk. Nah, posisinya kita mau keluar itu nggak bisa karena ada pintu yang terkunci. Dan itu saya sendiri mengalaminya. Akhirnya saya keluar itu lewat bawah. Oke, Dayangga sempat mendapatkan perawatankah waktu itu? Berapa lama kira-kira waktu itu? Sekitar 10 hari di rumah 10 sakit. hari. Itu dirawat di rumah sakit, Dayangga? Iya. Kata dokter apa kalau boleh tahu ketika dirawat penyebabnya? Ada infeksi paru-paru. Oke. Selama perawatan Dayangga jalani, apakah ada pihak baik itu dari PT LIB atau dari pihak kepolisian yang turun langsung melihat Dayangga atau memeriksa Dayangga? Sejauh ini hanya pihak kepolisian. Baik, kemudian Dayangga ini kan sebagai korban dari tragedi Kanjuruhan, sidang akan digelar besok. Apakah Dayangga berharap sebagai korban ini bisa dilibatkan dalam persidangan juga, seperti menjadi saksi atau lainnya? Berharap sekali, karena ini dari Aremania juga ingin mengetahui keadaan di sana. Kami tidak mau sidang itu menjadi rekayasa untuk kasus ini, karena kasus ini bukan kasus yang sederhana ya. Oke, nah Dayangga, harapan Dayangga dengan kasus ini bagaimana dan mungkin apa hukuman yang diharapkan oleh para korban dijatuhkan kepada para tersangka? Harapan kami kasus ini diusut tuntas, setuntas-tuntasnya maupun itu dari yang bawah, tengah atau menengah atas, mereka harus diusut setuntas-tuntasnya, serta yang melakukan
genosida ini harus dihukum mati sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada Remi. Baik, harapannya dihukum seberat-beratnya karena 135 nyawa menjadi korban, 500 lainnya luka-luka dan juga ribuan masih trauma. Terima kasih Dayangga, salah satu korban tragedi Kanjuruhan sudah bergabung bersama kami dalam Newsline di Metro TV.